hasil atas nama Fahima Museum Yahya, NIM 1623009. Ini sudah di ujung tanduk ini NIM-nya 16. Dengan judul Peran Tokoh Agama dalam menanamkan nilai pendidikan agama Islam di masyarakat, studi kasus Kampung Arab Kelurahan Istiqlal, Manado. Pada hari ini Selasa 27 Juni 2023, kita buka sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wasahbihi wa ala man wa istri amri. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita persembahkan kepada panutan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang berderang. Yang saya hormati puji satu pada hari ini Bapak Dr. Haji Usman Langke MPD, puji dua Bapak Haji Ahmad Junaidi LC MPD, dan Bapak Abrari Ilham sebagai pembimbing sekaligus penguji. Sudah Fahima Museum Yahya. Tahapan yang kita akan lalui pada hari ini seminar hasil. Mohon Anda untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja ya, tidak usah secara keseluruhan. Saya beri waktu maksimal 10 menit, sudah paling maksimal. Lebih kurang dari itu lebih bagus untuk menyampaikan hasil penelitian Anda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil seminar saya, yaitu tentang peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam di masyarakat, studi kasus Kampung Arab Kelurahan Istiqlal, Kota Manado. Pendahuluan, dalam pengaktualan pendidikan Islam di lingkungan sekitar pastinya memerlukan orang-orang yang memiliki ilmu seperti halnya tokoh agama, tokoh masyarakat, guru agama, karyawan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Dalam hal kehidupan beragama, yang memiliki tanggung jawab dalam mendidik masyarakat sekitar terkait agama Islam adalah tokoh agama Islam, sehingga mereka mesti aktif dalam menjalankan perannya dalam memberikan nilai-nilai agama yang mesti diterapkan setiap anggota masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari. Selain menjelaskan mengenai hubungan kepada Sang Pencipta, penjelasan mengenai berhubungan antar sesama umat manusia juga merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam agama. Sehingga dalam memberikan pengajaran terkait pendidikan agama Islam, tokoh agama Islam akan berperan sebagai pembimbing atau pendidik di bidang keagamaan dalam masyarakat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menyusun perihal masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu yang pertama, bagaimana peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam di masyarakat Kampung Arab. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam di masyarakat Kampung Arab. Batasan masalah, penulis mengidentifikasi dan membatasi perihal masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam di masyarakat Kampung Arab. Berikut definisi operasional. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain sandiwara film atau tukang lawak pada pemain wakyong atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan dalam masyarakat. Adapun peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang tokoh agama yang terlibat langsung dalam proses menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam terhadap masyarakat Kampung Arab. Yang kedua, tokoh agama. Tokoh agama adalah orang yang mempunyai kewajiban mengingatkan masyarakat sekitarnya untuk menjalankan kewajiban sebagai umat Islam, yaitu mengerjakan segala sesuatu yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Adapun tokoh agama dalam penelitian ini ialah Ustadz Haji Abdurrahman Mahrus LCMA dan beberapa ustadz yang ada di Kampung Arab. Yang ketiga, menanamkan nilai. Menanamkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya proses atau cara. Nilai adalah kadar, mutu, sifat hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Adapun menanamkan nilai-nilai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang diberikan oleh tokoh-tokoh agama kepada masyarakat Kampung Arab untuk meningkatkan semangat dalam melaksanakan
kewajiban sebagai umat Islam. Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah usaha upaya yang secara dikerjakan dengan sebuah rencana dan tersusun dalam usaha memperluas bakat diri berdasarkan dengan proses belajar, mengasah keterampilan, arahan dan panutan oleh pribadi sendiri dan individu lainnya supaya mempunyai rasa yakin, pengetahuan, kemampuan, panutan dan kepribadian yang searah dengan pendidikan Islam. Adapun pendidikan agama Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pendidikan agama Islam yang didapat oleh masyarakat di luar sekolah yang diberikan oleh tokoh agama. Yang kelima, masyarakat. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Landasan teoritis. Landasan teoritis yang pertama adalah tokoh agama. Tokoh agama adalah orang yang tidak mendapatkan next itu karena tadi sudah dijelaskan. iya. Langsung di metodologi penelitian. Lokasi penelitian di Kampung Arab, Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan atau field research karena penelitian ini dilakukan di lapangan atau lokasi. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengamati tentang peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam di masyarakat Kampung Arab. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus itu penelitian yang mengungkapkan secara mendalam insentif suatu keadaan baik secara perseorangan, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tokoh agama dan masyarakat. Berikut data dan sumber data. Yang pertama data utama dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi mengenai peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam di masyarakat Kampung Arab. Sumber data dalam penelitian merupakan faktor penting karena sumber data menyangkut kualitas dari penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan dimiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut dapat diolah. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Berikut teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera, mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. Kedua, wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu untuk mengetahui suatu informasi. Yang ketiga, dokumentasi. Itu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Yang berikut, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan peneliti berupa telepon genggam, ballpoint, buku catatan, dan telepon genggam digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk memotret dan merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa dalam bentuk foto atau rekaman. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama ada reduksi data. Kegiatan memilih memfokuskan pandangan terhadap penyederhanaan, mengabstrakan, dan mengubah data yang sifatnya kasar yang timbul melalui catatan-catatan berbentuk tulisan di lokasi penelitian disebut sebagai reduksi data. Kegiatan mereduksi data terdiri dari 3, melakukan peringkasan data, membuat kode, menelusuri tema, membentuk rangkaian. Berikut penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Berikut verifikasi data. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan ini bertujuan untuk mencari makna yang dikumpulkan sehingga mudah mengetahui persamaan atau perbedaan data dalam penelitian. Pengecekan keabsahan data. Yang pertama ada uji kredibilitas. Yang kedua, peningkatan ketekunan. Yang ketiga, teknik triangulasi. Hasil penelitian. Hasil temuan yang pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam dalam kehidupan masyarakat sangat berperan penting.
sebagai sistem nilai yang membuat acuan dalam bersikap dan bertingkah laku, berisikan ajaran-ajaran untuk mengarahkan dan membimbing di setiap kehidupan masyarakat. Dan yang terlihat bahwa pendidikan agama Islam di masyarakat Kampung Arab sepenuhnya sudah berjalan dengan baik, bahkan sudah banyak masyarakat yang mengimplementasikan apa yang telah mereka dapat dalam kehidupan sehari-harinya. Hasil penelitian yang kedua mengenai peran dari tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam kepada masyarakat menunjukkan bahwa tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam sudah sepenuhnya berperan dengan baik, sudah dapat melaksanakan dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan keagamaan. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari sebagian masyarakat yang sudah mampu memahami dan bahkan sudah bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil temuan yang ketiga menunjukkan bahwa tokoh agama mendapatkan dukungan dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Tokoh agama mendapatkan dukungan dari berbagai faktor tertentu, di antaranya dukungan dari pemerintah berupa tempat pelaksanaan, ada juga dari masyarakat yang mempersilahkan rumahnya untuk dijadikan tempat pengajian serta menyediakan konsumsi, dan juga ada pembiayaan untuk sekolah Arab dari individu tertentu. Sehingga setiap kegiatan keagamaan di Kampung Arab dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan untuk penghambatnya adalah masih ada sebagian masyarakat yang kepeduliannya akan pendidikan masih kurang karena masih ada saja yang bermalas-malasan dalam mengikuti pengajian, bahkan ada yang masih sibuk dalam pekerjaannya, dan juga ada beberapa orang tua yang tidak mau mendorong anaknya belajar agama di sekolah Arab. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan penjabaran analisa peneliti terkait peran tokoh agama ketika menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam di masyarakat Kampung Arab Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang, didapati simpulan diantaranya yang pertama, pendidikan agama Islam di masyarakat Kampung Arab tergolong sudah sangat baik. Hal ini dikarenakan pendidikan agama Islam di Kampung Arab itu sudah dimulai sejak dulu, serta adanya kesadaran diri dari beberapa individu akan pentingnya pendidikan Islam. Dan keberhasilan pendidikan Islam di Kampung Arab juga dapat dilihat dari aspek sekolah yang ada di sana, yaitu Sekolah Al-Khairat yang memberikan tambahan pemahaman dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam di masyarakat. Yang kedua, peran dari tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam kepada masyarakat sudah sepenuhnya dilakukan dengan baik, sudah dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai tokoh agama dalam hal menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar masyarakat yang sudah mampu melaksanakan apa yang didapatnya dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Yang ketiga, faktor pendukung agama dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam, yaitu adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang sudah menyediakan fasilitas tempat pelaksanaan pengajian dan bahkan konsumsi, serta adanya pembiayaan dari individu tertentu. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu masih ada beberapa masyarakat yang tidak mau ikut serta dalam kegiatan keagamaan. Saran, berdasarkan dari simpulan yang sudah dijabarkan, oleh karena itu saran yang dapat diberikan oleh peneliti yakni untuk pemerintah Kampung Arab Kelurahan Istiqlal untuk terus mempertahankan pendidikan agama Islam yang sudah ada sejak dulu dan terus ditingkatkan lagi. Yang kedua, bagi tokoh agama untuk tetap sabar dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam di masyarakat Kampung Arab, serta mengajak agar masyarakat yang belum mau ikut dalam pengajian akan tergerak untuk mengikuti. Dan yang terakhir, bagi masyarakat Kampung Arab untuk memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan agama Islam sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran untuk terus tetap sabar ya. Iya Bapak. Oke, baik. Mohon disiapkan alat untuk bicaranya dan rekamannya. Masukan-masukan ini penting untuk perbaikannya, apalagi Anda sekarang sudah 2016. Ini penting untuk, kalau boleh minggu depan sudah bisa diajukan kembali untuk ujian, karena tanggal 13 kita ada disimpan direkam. Iya. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Komisi 1
Bapak Dr. Haji Rusmanullah KPD untuk memberikan tanggapan dan masukan Islam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dengan sidang dan hasil alhamdulillah sehat ya. Setelah semua alhamdulillah keadaan sudah sehat. Yang saya hormati juga Ustaz Ahmad Junaidi Gede, dia yang hormat, kemudian dua khusus kepada saudara Ahimah Musiam Yahya ini 2016 Iya. Taibu. Alhamdulillah ya, selamat kami sudah memasuki jam 2 hasil. Ini waktu kemarin datang saya lupa karena dan proposal itu hampir berapa tahun lalu ya. Tahun lalu Bapak. Saya kira sudah mungkin tiba. Alhamdulillah ya, bisa uji lagi dan bisa. Baik, apa judul skripsi Anda? Peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam di masyarakat studi kasus Kampung Arab, Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Medan. Apa? Sambil dulu ya. Kemudian judulnya saja apa? 2 tahun apa lagi? 2 tahun belakangan. Nah, yang pertama tentu apa alasan Anda ya secara sederhana mengambil judul ini? Alasan saya mengambil judul ini dia berdasarkan apa yang dilihat di lapangan tentang peran atau yang apa dilakukan oleh tokoh agama di sana membuat saya tergerak untuk mencari tahu bagaimana peran dari tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai yang ada di masyarakat Kampung Arab. Jadi kan peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam di masyarakat. Nah, seperti apa wadah dari tokoh agama itu untuk memberikan nilai-nilai pendidikan agama kepada masyarakat di kampung. Wadah yang dilakukan oleh Ustadz Abdurrahman Mahrus itu ada banyak kegiatan Bapak. Mulai dari kajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, baru ada lagi yang di masjid. Cuman kalau yang di masjid itu ustadz lepas, jadi yang dikelola hanya tinggal masjid. Kalau yang ibu-ibu itu dia dilakukan setiap malam Rabu Bapak. Tidak ada di sini baca-baca? Ada? Ada Bapak, Faima ada tulis di yang di hasil penelitian yang ada kata-kata. Halaman berapa? Ibu-ibu wadahnya apa? Kajian apa, majelis taklim, salah satu bukan majelis taklim Bapak. Apa? Kajian kemuslimahan. Iya kan, kajian itu kan boleh misalnya ada ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, anak-anak, apa namanya itu? Kan pendidikan. Iya Bapak. Kaum bapak lah, atau kolomba atau apa namanya? Ya masing-masing. Ya ada di situ. Di halaman 64 Bapak. Nampak ya? Iya. Coba dibaca. Dari poin atas ya Bapak. Ya, ya. Dan di sini pendidikannya ada yang formal dan non formal. Kalau Ya. secara pribadi, saya pernah ikut dalam pendidikan sekolah yang non formal sebagai guru, tapi itu dulu dan sudah tidak terlibat lagi. Sekarang keterlibatan saya hanya dalam aspek-aspek non formalnya saja. Dan non formalnya adalah nilai-nilai pendidikan agama Islam itu ditanamkan
lewat pengajian-pengajian yang saya bina, yang di dalamnya itu diikuti mulai dari remaja sampai orang tua yang sifatnya umum. Ada juga khusus ibu-ibu yang saya bina, yaitu wanita Islam ala khairat. Dan juga sekali-kali ada pengajian ceramah di musola khusus ibu-ibu kampung Arab, dan juga beberapa dari luar. Yang tidak terpisah ya, ibu-ibu gabung sama bapak, kemudian remajanya, Iya. anak juga ada. Anak-anak ada. Kalau berarti nggak ada seperti Kalau BTQ itu di masjid, Bapak. kalau di sini. Iya, tapi hanya khusus laki-laki. Baik. Sekarang saya langsung ke bab 4 ya, analisis hasil. Apa rumusan masalahnya? Rumusan masalah yang pertama, peran dari tokoh agama, baru yang kedua faktor penghambat dan faktor pendukung dan penghambat. Coba buka halaman 52 ya. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. A. Temuan ilmu penelitian mulai dari sejarah singkat, ya, kemudian letak geografis, kemudian sarana dan prasarana yaitu ilmu. Sekarang temuan khusus penelitian. Iya. Ada dua ini, pendidikan agama Islam pada masyarakat kampung Arab Kelurahan Istiqlal, dan Kecamatan Istiqlal. Benang. Nah, coba Anda gambarkan di sini di mana ini peran tokoh agama dalam hasil temuan Anda pada penelitian ini. Yang di poin pertama, Pak, Ya, yang pertama itu apa? pendidikan agama Islam pada masyarakat kampung Arab Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Benang. Nah, itu penjelasannya apa? Ini tentang pendidikan yang ada di sana, Bapak. Oh, pendidikan. Iya. Nah, terus hasil Yang temuan kalau Anda? yang perannya itu ada di poin kedua, peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam di halaman 62, Bapak. Apa? 62. Sekian. Nah, di situ berarti yang pertama Anda menjelaskan dulu tentang Iya, dia pendidikan yang ada di kampung Arab itu, Bapak. kemudian peran. Iya, peran dari tokoh agama. Coba secara singkat peran dari Peran dari tokoh agama yang ada di situ. Itu tadi Bapak yang membuat kajian, mengumpulkan masyarakat yang ada dalam satu kegiatan, Bapak, kegiatan keagamaan. yang diwawancara ini cuma berapa ya? Fahim HP yang sempat pakai dokumentasi, sempat bilang nggak ada, Bapak. Itu hasil temuan untuk rumusan masalah kedua. Ya, faktor pendukung dan penghambat. penghambat. Iya. Pendukungnya apa? Pendukungnya itu dari pemerintah, ada yang sediakan tempat, sama lagi dengan masyarakat, Bapak. Masyarakat, ada lagi orang yang bersedia menyediakan tempat. Misalnya orang ke rumah, orang kasih izin Pak Ustadz, kalau pakai bikin kegiatan gitu, Ustadz, kajian atau pengajian gitu, ibu-ibu. Sarana ya. Iya, saran. Bisa juga dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah, itu dia hanya dari, misalnya ada yang minta, Ustadz. Dari tuan rumah meminta dong Pak Ustadz, itu kajian bikin pada rumah gitu. Harusnya dimuat juga itu. Karena semua di masjid kan mungkin ada dari mendatang sampai ke Indonesia. Nah, ini yang pembahasan C halaman 69. Nanti di situ pembahasan hasil temuan penelitian ya. Pembahasan. Nanti yang Fahim jelaskan bahas di situ adalah pada rumusan pertama, peran tokoh agama, hubungkan dengan kajian teori pada bab keberapa? Kedua. Ya, ini saya lihat tidak ada, hanya menjelaskan seperti itu. Ya, jadi pembahasan apa hasil temuan wawancara-wawancara itu dimasukkan dalam C pembahasan hasil temuan penelitian. Peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama pada masyarakat kampung Arab Manado. Oke? Iya, Bahas itu. Iya, Bapak. Nah, jadi apa hasil wawancara dibahas? Nah, bukan dengan kajian-kajian. Oh, iya. Itu kan secara singkat. Sehingga kalau saya lihat pembahasan ini hanya satu lembar.
Iya. Satu. Yang kedua, faktor pendukungnya. Faktor pendukung itu dia baru selain dari pemerintah dan masyarakat, ada lagi orang yang bikin sekolah Bapak, sekolah Arab. Nah, itu apa hasil temuan di wawancara itu Iya. dibahas kaitkan dengan Yang pertama tadi. kajian-kajian teori terkait tentang peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Agama Islam. Islam. Ya, kaitkan. Oh iya Bapak. Ini kan ada satu akan mempermudah orang membaca terhadap hasil temuan dalam pembahasan itu ya. Iya Bapak. Jadi tiga nilai: A. Peran, B. Faktor pendukung, dan Pendapat. penambah. Iya. Ya. Bisa gitu ya? Bisa. Ini kan baru hasil. Iya. Jadi kalau sudah akan membaca menapasnya itu sudah harus. Terus secara singkat apa hasil temuan penelitian Anda pada Secara singkat yang Fahima dapat itu dia dari pendidikan agama Islam di sana itu Bapak mulai bagus. Nah memang dari dulunya sih ada pendidikan agama Islam dong Bapak. Cuma lebih dikembangkan lagi sampai sekarang. Mulai dari di masyarakat ada yang menerapkan itu yang orang dapat dari hasil kajian selama yang Ustadz bikin, ada yang mulai terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun masih ada lagi yang Fahima lihat masih ada lagi yang suka menyepelekan. Ada yang sering bahkan anak-anak muda masih juga suka nongkrong, ada yang mabuk. yang peran dulu. Oh yang dulu di peran. Oh ya itu Bapak. So berhasil membuat masyarakat paham tentang agama. Dan dia dalam sholat 5 waktu, ikut kajian gitu Bapak. Dari efek dari peran tokoh. Iya, tokoh agama. Lalu yang kedua faktor Penghambat itu ada masyarakat yang masih malas Bapak. Itu nanti bilang malas mau ikut kegiatan kajian karena apa? Hanya sibuk dengan pekerjaan. Ada yang masih lupa waktu Bapak, masih lebih suka bekerja daripada mau ikut kajian ataupun mau melaksanakan kewajiban. Pendukungnya Pendukung entah itu Bapak dari pemerintah. Jadi supaya nyambung ya dari urusan masalah sampai pembahasan sampai pada kesimpulan, sehingga orang akan enak membaca skripsi ini. Oh, iya. Dari abstraknya begitu. Jadi ini tinggal diperbaiki ya. Ya saya Bapak. Untuk bab 4 temuan hasil penelitian nanti di temuan pembahasan diurai ya pada 2 rumusan. Rumusan pertama peran tokoh agama, kemudian faktor pendukung, dan ketiga faktor penghambat. Sehingga akan kelihatan apa yang menjadi temuan Anda pada penelitian ini. Catat ya. Ayo Bapak. Baik, saya kira demikian ucapan, saran dan beberapa pertanyaan yang saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan akan menggunakan penelitian Anda dan solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, catatan tadi didengarkan kembali ya, karena ini ada rekamannya, didengarkan kembali supaya jelas nanti apa-apa yang harus diperbaiki dan disesuaikan. Yang paling terpenting tadi itu teori bukan hanya bajangan nanti deskripsi. Jadi teori itu yang membantu dalam berbagai hal, termasuk dalam hal pembahasan. Hasil penelitian itu nanti teori masuk. Baik, selanjutnya saya persilakan penguji 2 Bapak Haji Ahmad Junaidi SIUPD untuk memberikan masukan dan tanggapan. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati Presiden Sekaligus Utama Pak Dr. PDI. Saya hormati yang kedua Pak Dari PDI. Saya hormati yang satu Pak Dr. Usman PDI. Dan khusus kepada Fahima Usia Yahya. Sama juga saya selamat kepada Fahima dalam hasil dan
dihilangkan, ditambahkan, dan juga dikemas. Sudah banyak tadi disampaikan oleh pengemudi pertama, namun ada tambahan lagi saya berikan, saya tanyakan. Pertama, dari sisi pernyataan keaslian, ini asli atau bukan? Asli. Mana tanda tangannya? Yang di situ payung ada berupa tanda tangan, Ustaz. Payung ada berupa tanda tangan. Boleh begitu. Iya, Ustaz. Namanya sudah ujian itu sudah pasti. Masa pembimbing 1, 2, pembimbing 1, 2 sudah tanda tangan, bahkan Kapolri sudah tanda tangan, kamu ini tidak tanda tangan. Ini tidak sah ini sebetulnya. Iya, tanda tangan. Ya, kemudian Rahimah dalam mengambil ayat ini di halaman 4 diperbaiki ya. Ya, ini keyboard kan Ustaz dari rusak. Sebenarnya sudah diperbaiki, cuman karena keyboard yang dari Ganti laptop yang baru. Jadi ayat jadi tak acak ulang. Bukan keyboard yang salah. Cuma HP-nya mau ganti-ganti laptopnya tidak ganti. Berarti kalau sudah bermasalah, sudah diganti yang baru. Apa yang diperbaiki? Ya. Iya. Kemudian nanti setelah punya ayatnya ada terjemahan, kemudian ada penafsiran. Iya. Mana? Tidak ada penafsirannya di sini. Kamu langsung mengatakan ayat ini menjelaskan. Dari mana kamu bisa tahu menjelaskan? Supaya itu tafsirnya. Jadi ambil penafsirannya dulu, kan? Iya. Nanti dicari ya. Iya, Ustaz. Penafsiran ayat itu maksudnya apa? Dan kamu simpulkan ayat itu maksudnya seperti ini. Kemudian juga masih di latar belakang ini halaman 1 ya. Ini menyebutkan nama orang menurut Syaibani, menurut Jamaluddin dan Ali. Nah, mesti dicantumkan di sini adalah sumber rujukannya, sumber bukunya. Kamu merujuk, kamu mengambil dari siapa? Ya, mesti. Oh, iya, Ustaz. Ya, saya lagi itu. Kemudian di latar belakang ini belum mencerminkan tentang peran tokoh agama. Ya, coba Pak Imam kita terakhir jelaskan sedikit perannya tokoh agama itu seperti apa, di mana agama yang ada di kampung Arab, ya kan? Ya, saya kira banyak di situ. Iya, Ustaz. Suasana bulan Ramadan, suasana Idul Adha, Lebaran, itu perlu ke sini, ya kan? Karena nanti disebutkan tentang judul yang akan kalian sampaikan. Ya, jadi itu tidak terlepas dari peran tokoh, ya. Iya, Ustaz. Oke. Kemudian, Mahima, ini kan judul kamu ini adalah peran tokoh agama. Jadi konsentrasinya, fokusnya adalah peran tokoh agama, ya kan? Dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama. Jadi ada dua di sini saya lihat rumusan masalahnya. Iya, Ustaz. Ya. Kalau ini sebetulnya, kalau saya selaku pembimbing, saya tambahkan satu lagi adalah kurikulumnya atau metodenya, pembelajaran yang digunakan oleh tokoh agama seperti apa dalam menanamkan nilai. Ini cuma kau bicarakan perannya saja. Oh, iya, Ustaz. Nah, tapi mesti juga disampaikan adalah metode yang digunakan oleh tokoh agama dalam menanamkan nilai seperti metode ceramah, pengajian. Kalau yang Faima dapat dari Pak Ustadz Maharuj itu dia lebih ke metode ceramah. Kalau Ya, tapi kan tidak ada poinnya di sini. Tahu, saya tahu ceramah itu kan ceramah, ya. Tapi yang mau dilihat itu bukan cuma Ustaz Maharus, tapi yang lain. Metode apa yang digunakan? Ada lagi dari Pak Ustadz Syauki, Bapak. Ya, itulah itu perannya itu. Iya. Dan metode yang digunakan, Oh, iya. ya kan? Iya. Oke. Karena ini berkaitan tentang peran, ya. Makanya tadi penguji pertama
pertama tadi menyampaikan ya, mestinya yang mau dibahas itu adalah perannya dulu, karena sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat. Ya. Kemudian di sini sumber data siapa saja yang kamu wawancarai? Ada kalau dari tokoh agama ada Ustadz Abdurrahman Mahrush dengan Ustadz Syauqi Al-Katiri. Siapa lagi? Ada lagi Ustadz Hasan Baziat. Cuman kalau di Ustadz Hasan Baziat susah mau minta informasi Bapak, soalnya agak berumur. Jadi kalau mau tanya apa, kadang-kala meleset jauh di pembahasan. Ada lagi dari Kepala Kantor Lurah. Ada yang kamu tulisin di sumber data? Ada Bapak. Mana? Yang nama-nama Ustadz. Sini ya di nomor 3. Wawancara. Tuliskan situ siapa kamu, mulai kepala lurahnya siapa, Oh iya. lurah atau masyarakat berapa orang yang kamu wawancarai? Masyarakat berapa orang? Masyarakat ada 5. Iya. Itu perlu disampaikan di sini. Oh iya. Ya, Saya. kamu kuasai, cuma tidak ditulis. Oh saya. Kan? Iya. Kalau kamu kuasai, kalau tidak perlu ditulis, cerita aja di situ. Nah, tapi kan orang butuh yang namanya bukti, Oh saya. isi, kan? Iya. Deskripsi. Nah, kemudian ini bagaimana gambaran umumnya. Biasanya dialnya itu kalau gambaran umum lokasi penelitian pertama adalah letak geografisnya, ini tidak ada ya, itu diurutkan. Kemudian sejarah singkat kampung Arab. Kalau Pak Imam orang kampung Arab juga? Hanya ada keluarga. Kalau Pak Imam tinggal di Loreng. Boleh. Iya. Kamu Cina? Bukan, Pak. Kalau tinggal kampung Arab jadi orang Arab. Hanya ada keluarga. Jadi sejarah tadi letak geografisnya, sejarah singkat kampung Arab, kemudian bagaimana kondisi lingkungan, baik itu pendidikannya, juga agamanya, kan? Itu jelaskan di situ. Oh iya. Kemudian karakteristik kampung Arab dengan kampung-kampung yang lain. Oh iya. Kemudian juga bicara tentang budayanya dan juga infrastrukturnya, komunitasnya. Bisa diurutkan ya? Iya Ustaz. Oke. Ini sudah ada sarannya, ini sudah bagus. Cuma nanti perlu diurutkan dan nanti Pak Ima setiap itu ada analisisnya di situ. Oh iya. Setiap item itu 1, 2 sejarah singkat, Sejarah singkat. komentarin di situ. Oh iya. Oke. Kemudian ini temuan khusus penelitian, hasil penelitian ya. Mestinya yang pertama kamu bahas itu adalah perannya dulu, Oh iya. ya, peran tokoh agama. Apa perannya situ agama situ? Di perkara itu Ustaz mungkin gajian Ustaz. Ya, kasih poin-poin dulu. Pertama, perannya adalah memberikan pengajaran dan bimbingan pada masyarakat. Jelaskan situ dengan wawancaranya. Oh iya. Ada satu wawancara di situ, kan? Ya, kemudian menjaga dan memelihara, ya, apa namanya, tradisi Arab, Pak. Dari saat. Ya, ada nggak sih itu wawancaranya? Di setiap poin itu ada wawancaranya nanti sebagai Wawancara ada. sebutannya. Pak Ima datang poin Tapi wawancara. nanti diatur ya. Oh diatur lagi Ustaz. Iya, ada poin-poin ini saya catatkan di sini. Iya. Kemudian karena ini tidak masuk dalam pembahasan tentang pendidikan agama Islam dan masyarakat, nanti disisipkan saja. Oh, yang poin pertama Pak Ustaz. Ya, Oh, saya. sisipkan saja di perannya di situ. Oh, saya. Ya kan? Kemudian juga adalah faktor penghambat. Tadi penghambatnya apa? Faktor penghambat dari masyarakat masih ada yang bermalas-malasan, lebih fokus ke Cuma itu saja pekerjaan. penghambat dan Iya, yang lain. hanya itu Ustaz. Tidur rumah itu. Ya. Yang mau ditahu itu kan penghambat dan pendukung peran tokoh agama. Oh, ada lagi tuh Ustaz Pak, dari orang tua yang tidak mau kasih dorong ke anak ikut di sekolah Arab. Kan itu sekolah Arab tambahan pendidikan agama Islamnya di sana.
ada lagi dua orang tua yang masih Kalau tidak mau nggak usah. Kan ada faktor pendukungnya bahwa tokoh agama ini punya kepercayaan dan komunitas sehingga mumpuni mereka itu mengajar. Kemudian ada kerjasama dengan pemerintah. Jadi bukan masyarakatnya yang mau dijadikan sebagai pendukung menghambat, tapi perannya, kan peran toh? Iya, Ustaz. Bahasanya adalah peran tokoh agama di situ. Kemudian bagaimana partisipasi masyarakat, ya kan? Iya, Ustaz. Nah, kemudian juga adalah pemahaman yang mendalam tentang agama Islam. Adapun penghambatnya tadi itu bukan cuma malas-malasan. Ya, kalau tokoh yang malas ya perlu di sini disampaikan. Jadi penghambatnya itu adalah peran tokoh agama adalah perubahan sosial. Ya, kemudian ada kurangnya sumber daya, kan? Ya, kemudian ada perbedaan pemahaman agama kalau ada di situ. Ya, kalau ada Muhammadiyah, ada yang di situ kan, yang sampai itu menjadi penghambat. Kalau dari hasil wawancara yang Pak Ima dapat Pak Ustadz Maharus hanya itu dong Pak, kayak Ustadz yang Ustadz Maharus bilang dari masyarakat. Betul. Iya. Penghambatnya siapa itu sebenarnya? Masyarakat itu dong Pak, kayak Ustadz yang masih Penghambat malas. Ustaz. Bukan, tapi masyarakat. Bukan masyarakatnya. Maksudnya hanya Ustaz apa penghambat dalam mendirikan pendidikan, menerapkan nilai seperti sudah mengatakan oh iya, karena kita kekurangan Ustaz di sini. Oh kalau itu enggak, Ustadznya bilang sih Bapak. Ya, karena pertanyaannya tidak begitu. Pertanyaannya yang diganti, kan? Ustaz ini sebagai peran, tokoh di sini. Apa yang membuat Ustaz terhambat dalam menyampaikan dakwahnya, apanya? Nah, itu, ya? Iya Ustaz. Dikasih bagus lagi. Ya, atau mungkin juga karena ada pengaruh teknologi, sudah canggih, ya kan? Nah, itu nanti dianukan ya. Oh iya Ustaz. Jadi cuma 2 saja, bukan 3. Oh iya. Ya. Yang kamu akan bahas perannya Peran dan tokoh agama, kemudian juga apa penghambat. Kalau bahasa kerennya adalah tantangan bagi tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan. Gitu ya? Iya Ustaz. Nah, kemudian ini juga saya sampaikan Pak Ima dalam memberikan footnote untuk wawancara. Oh iya Ustaz. Ini bukan begini bulannya. Kalau tidak pedoman berapa kamu ikuti? 2018. 18. Iya. Ya. Kalau seumpama kamu wawancarai Ustaz Mahrus kan? Iya Ustaz. Terus itu Abdul Rahman Mahrus kan? Kemudian sebagai apa dia? Tokoh agama. Tokoh agama, yang wawancara, terus wawancara tapi dimiringkan wawancaranya Oh saya Ustaz. kan? Kemudian tanggal berapa? Oh iya Ustaz. Hari, tanggal, kemudian kalau ada jamnya berapa? Oh saya Ustaz. Jadi begitu ya? Saya Ustaz. Ya. Tapi kalau dot itu tidak usah disebutkan gelarnya. Oh tidak Ustaz. Ya, kalau nanti di lembaran berikutnya bisa. Oke? Saya Ustaz. Kemudian, ini foto-foto kegiatan ini bagusnya nanti di lampiran situ. Ya, ini pembelajaran etiki. Ustaz Mahrus mengajar etiki juga. Ustaz Mahrus enggak Pak. Enggak Ustaz. Siapa yang mengajar ini? Ustaz Syauki. Kalau di masjid itu dia dari orang-orang yang di masjid. Kasih keterangan situ. Oh, saya. Syauki sedang mengisi. Nah, kan perannya toh. Saya Ustaz. Baik, kemudian juga bangunan sekolah perlu dimasukkan sini. Nanti di dokumentasi di belakang. Kan tidak ada kaitannya. Nah, baru nanti sebagaimana tadi pemilih pertama pembahasan hasil itu tadi bahas secara sesuai dengan temuan yang kami dapatkan. Dan dengan pendampingan terhadap kajian teorinya.
supaya lebih banyak ini. Ini kan intinya di situ. Nah, kemudian kesimpulan ada berapa? Ada 3. Ada 3. Kenapa bisa 3? Kan masalahnya cuma 2 tau? 2, iya. Kalau saya suka saya tambahkan lagi 1, ya metodenya digunakan oleh tokoh agama dalam memberikan pembelajaran, 3 di situ. Nah itu nanti kalau tidak memberikan fahimah, sekarang saya rasa tidak, karena itu tidak. Kita langsung bisa lihat, ya. Ya, kemudian lampiran. Ya, lampiran di sini baiklah. Pasti dilakukan dulu surat permohonan penelitian. Iya, Ustaz. Mana enggak? Ada, Ustaz. Mana? Rumah. Saya mana cari hilang, Ustaz, tapi nanti mau cari ulang, Ustaz. Tidak sah itu penelitian. Atau mungkin ketinggalan di kantor lurah, Ustaz. Nanti mau tanya ulang di kantor lurah, Ustaz. Soalnya dia bilang surat persetujuan dari kantor lurah belum ambil lagi. Nah, dari situ. Jadi surat. Kalau di lurah itu surat keterangan melaksanakan penelitian. Iya, Ustaz. Kan? Iya. Ambil itu. Oh iya, Ustaz. Belum diambil. Belum, Ustaz. Kenapa lama sekali? Memang belum ambil, soalnya belum dapat pergi ke kampung pulang. Nah, belum hilang. Iya, Ustaz. Kemudian pedoman wawancara yang sengaja. Nah, itu nanti sudah bagus ini pedomannya dari kelurahan, kemudian tokoh agama, kemudian wawancara dari masyarakat. Iya, Ustaz. Ya, jadi 3 komponen wawancara ini ya tentu berkaitan semua di situ. Ustaz. Ya, masyarakat juga wacaranya tentang tadi tokoh agama, tanya dan sebagainya. Kemudian ada namanya hasil wawancara. Ada nggak sini? Hanya lembar observasi. Mana? Ini. Jadi ada transkrip wawancara atau hasil wawancara. Perlu dicantumkan, Oh iya, Ustaz. ya. Iya, Ustaz. Kemudian hasil observasi. Ya, lembar observasi ada. Ya. Oh sini gini. Hah? Ini 1 hari kamu wawancara ini? Enggak, Ustaz, enggak 1 hari. Kan observasi itu kan bukan wawancara ini. Bukan hasil pengamatan kamu di sana tuh gimana, kamu ceritakan. Kalau hasil wawancara itu mulai dari kelurahan, ada dari pusat-pusatnya situ, tokoh agama, dengan masyarakat. Ya, kalau nanti disertai dengan surat pernyataan, surat keterangan wawancara. Oh iya. Nggak ada itu? Enggak ada, Ustaz. Nah, itu ya. Nah, ini cuma wawancara, cuma ngobrol biasa ini. Nah, kemudian adalah dokumentasi kegiatan. Siapa-siapa yang mengagama harus lagi isi kajian, Iya. foto di situ. Itu ada, Ustaz, cuman file HP. Nah, itu lagi ganti Ustaz. HP-mu. Iya, hilang DP data lain. Ini cuma waktu duduk bersama. Nanti Samantha Ustaz mau pergi ulang di kajian. Ya, kajiannya sebentar kajian di situ. Iya, Kampung Arab bukan di tempat lain ya? Iya, di kampung Arab, Ustaz. Karena tempat kamu punya temu di Kampung Arab. Iya, Ustaz. Ya, ketika harus kajian kamu foto. Iya. Siapa lagi foto di situ? Kalau Ustaz Syauqi ada, Pak? Ada. Iya. Hanya Ustaz Mahrud, data Ustaz Mahrud yang hilang. Oh itu. Iya. Jadi itu ya. Iya, Ustaz. Jadi perbaiki supaya ini menjadi tulisan yang bagus, yang bisa menjadi pengetahuan kita tentang bagaimana orang-orang yang Arab itu terutama adalah orang yang tokoh agama yang ada di situ. Baik Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih atas masukan yang cukup banyak ini ya. Iya, Pak. Intinya ada itu ada di sini, bukan ada di sana. Ya. Jadi ketika nanti ujian munakasah, semua data-data yang diminta tadi, terutama tulisan, Iya. itu wajib diadakan. Kemudian jangan sampai menyerahkan file seperti ini ke tim uji, terasa sendiri tidak tanda tangan. Oh iya. Sudah tanda tangan, Anda tidak tanda tangan. Ya. Iya. Pembimbing gua, saya posisi. Sudah ya. Ya. Saya pikir sudah cukup banyak ini, sudah
tinggal data-data tadi itu yang dilengkapi ya, Saya. terutama foto-foto pada saat pengajian, supaya ini segera mungkin dilengkapi. Setelah dilengkapi nanti bisa diajukan untuk proses ujian Makassar. Oke, dengan demikian maka seminar hasil pada hari ini kita nyatakan selesai, dan nilainya nanti bisa dilihat di prodi ya, rekamannya. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan terima kasih kepada kedua tim penguji hari ini yang cukup maksimal memberikan masukan-masukan bagi Anda untuk supaya skripsi ini menjadi lebih baik, lebih sempurna ya. Kita akhiri sama-sama seminar hasil pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi